Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Video ini merupakan video praktik yang ketiga, yaitu tayamum. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 1217010016, kelas Matematika A, jurusan Matematika angkatan 2021, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya merekam video ini pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 bertempat di kediaman saya sendiri, yaitu di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari tayamum. Menurut istilah, tayamum adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu dengan menggunakan tanah atau debu. Hal ini dilakukan apabila tidak ada air sama sekali. Sedangkan menurut bahasa, tayamum yaitu al-qasd yang artinya bermaksud dan wa al-tawajjuh yang artinya mengarahkan. Terdapat 4 tata cara tayamum. Yang pertama yaitu niat dalam hati untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua yaitu membaca basmalah sebelum bertayamum. Yang ketiga, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau dinding atau batu atau pohon sebanyak 1 kali untuk mengusap seluruh wajah 1 kali dan itu tidak boleh lepas. Kemudian yang keempat, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau dinding atau batu atau pohon sebanyak 1 kali untuk mengusap seluruh tangan sampai ke sikut sebanyak 1 kali. Bagian kanan tidak boleh lepas sampai selesai, kemudian bagian kiri juga demikian. Kewajiban yang dilakukan pada saat melaksanakan tayamum, yang pertama yaitu harus niat untuk tayamum, lalu menepukkan telapak tangan ke tanah atau debu atau dinding atau batu atau pohon, lalu mengusap wajah, mengusap tangan sampai sikut, dan harus tertib dalam melakukannya. Sedangkan sunnah yang dilaksanakan saat tayamum yaitu yang pertama, membaca basmalah di awal, lalu menepukkan kedua punggung tangan setelah menepukkan telapak tangan ke tanah atau debu atau yang lainnya dengan tujuan untuk menghilangkan debu agar tidak terlalu banyak yang menempel pada tangan. Lalu yang terakhir yaitu mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Keadaan yang memperbolehkan kita untuk bertayamum, yang pertama yaitu tidak adanya air yang cukup untuk wudhu. Lalu yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau orang yang sedang berada di hutan dan takut hewan buas. Dan yang terakhir yaitu orang yang sakit atau memperlambat sembuh dari sakit apabila orang tersebut menggunakan air. Terdapat juga hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama, apabila menemukan air. Yang kedua, orang tersebut bisa menggunakan air. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, hilang akal berpikir. Yang kelima, berhadas. Dan yang terakhir yaitu haid atau nifas. Terdapat dalil yang berkaitan dengan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
Yang saya bacakan barusan adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang selanjutnya, saya akan melaksanakan praktik tayamum. Mari kita langsung saja ke praktiknya. Saya akan melaksanakan praktik tayamum dengan menggunakan dinding sebagai medianya. Karena terdapat hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menepukkan tangannya ke dinding pada saat bertayamum. Hal tersebut menguatkan pendapat para ulama yang berpendapat bahwa dapat menggunakan media lain selain tanah untuk bertayamum, yang salah satunya yaitu adalah dinding. Pertama-tama, sebelum melaksanakan tayamum, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada barang ataupun benda yang menempel pada bagian tubuh yang digunakan untuk bertayamum, termasuk muka dan tangan dari ujung jari sampai dengan ke sikut. Setelah itu, kita harus berniat untuk melakukan tayamum. Hal ini dapat dilakukan dengan melafalkan niat tayamum, yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala, atau melafalkan basmalah saja sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan langsung bertayamum. Pertama-tama kita menepukkan dulu tangan ke dinding sebanyak 1 kali. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk menepukkan kedua punggung tangan seperti ini untuk mengurangi debu atau tanah yang berada di tangan ketika kita menggunakan tanah ataupun media yang lainnya. Setelah itu yang pertama adalah membasuh muka. Maka kita membasuh muka dengan menggunakan debu yang sudah ada pada tangan ini dengan tidak boleh lepas. Jadi tangan ini harus terus menempel pada muka sampai semuanya ini merata. Jadi tidak boleh ada bagian yang tidak terkena debu. Saya mulai. Ini sama seperti saat membasuh muka pada keadaan wudhu, yaitu semuanya harus terbasuh. Ketika dirasa sudah merata, kita boleh melepaskannya. Nah, jika kita belum meratakan seluruhnya kemudian terlepas, maka kita harus mengambil debu yang baru. Setelah membasuh muka, tahap berikutnya yaitu membasuh tangan dari ujung jari sampai dengan ke sikut. Kita mengambil debu yang baru dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu menepukkan sekali, kemudian menepukkan punggung tangan sebagai sunahnya. Nah, setelah itu terdapat debu di kedua tangan kanan dan tangan kiri. Untuk membasuh tangan kanan maka menggunakan debu yang ada di tangan kiri. Dan debu yang ada di tangan kanan tidak boleh tersentuh saat kita membasuh tangan yang kanan. Dimulai dari ujung jari, seperti ini caranya. Belakangnya terlebih dahulu, kemudian ke depan. Dan yang debu yang ada di telapak tangan ini tidak boleh tersentuh. Dilakukan terus-menerus sampai merata. Dan ini juga sama, tidak boleh lepas basuhannya. Jika dianggap sudah merata, baru boleh dilepaskan. Yang selanjutnya, bagian tangan kiri menggunakan debu yang ada di tangan kanan. Tata caranya sama seperti membasuh yang tangan kanan. Dimulai dari yang belakang terlebih dahulu, kemudian ke depan. Ini tidak boleh terlepas sampai dengan debu dianggap sudah merata. Ketika sudah merata, sudah selesai dan tayamum sudah selesai dilaksanakan. Maka dari itu kita dapat membaca doa setelah tayamum, dan doa ini sama dengan doa yang biasa kita lafalkan setelah selesai wudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.